19:30. Apa kata Yesus? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini nubuatan Yesus tentang Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga dan umat Islam yang pertama kali masuk surga. Hadisnya jadi itu artinya jelas, Pak. Ini artinya hadisnya itu ya? jelas, Pak. Sebar, Pak. Jadi itu artinya. Sebentar Pak, sabar ya. Saya bacakan sekali lagi. Nahnu akhirunal awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu mayyadkhulul jannah. Kita ini adalah yang terakhir kata Rasulullah, tetapi yang pertama di hari kiamat. Kitalah yang akan masuk surga lebih dahulu. Sebagai seorang pengacara muda, ya, young lawyer, saya bertanggung jawab secara hukum bahwa nas ini benar ada di dalam Islam dan nas ini juga berada di dalam Kristen. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi Yesus itu gak bakal masuk surga. Jadi korelasinya ke situ lo ambil. Ya, korelasinya lo ambil ke sana ya. Maksudnya begini. Maksudnya Bang Nandar, Isa juga nak masuk surga, Yesus namanya, maksudnya begitu, Isa, Yesus, pokoknya yang penting namanya itu nak masuk surga. Susah lah menjelaskannya. Jadi memang sudut pandang berbeda, sulit. Enggak, bukan sudut pandang berbeda, Pak. Jadi kami ini percaya. Alif tafsirkan juga udah beda, jadi payah lah. Gagal paham semua. Terakhir gagal paham. Oh, gagal paham itu Anda atau saya? Sekarang saya tanya yang terakhir, penafsiran yang dirimu bahas tadi itu semata-mata kan benar menurut apa yang lo bacakan. Sekarang yang terakhir itu siapa, Pak? Kalau bukan Nabi Muhammad, Pak. Itu saya tanya. Bukan penafsiran saya, Pak. Ini penafsiran kitab suci, Pak. Iya, kitab suci, tapi kaitannya Nandar yang menafsirkan, Nandar sendiri menafsirkan ayat Alkitab, begitu maksudnya. Nandar yang menafsirkan sendiri, begitu. Al-Baqarah ayat kedua sampai ini nih. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, perhatikan nih. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kami percaya, Pak. Sebentar, Pak. Kami percaya bahwa Allah telah menurunkan Injil kepada Yesus. Sekarang aku mau tanya. Kalau dibilang Yesus, akulah jalan dan kebenaran hidup, katanya. Tiada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu cemana pula itu? Coba artikan dulu itu cemana itu, coba. Baik, boleh saya jabarkan, Anda diam ya. Coba artikan. Coba artikan, coba. Baik, saya akan jabarkan kepada Anda ya. Artikan coba itu. Ya sabar, Pak. Ini saya akan cek ayatnya. Itu saya hafal ayatnya, Yohanes 14 ayat ke-6. Karena saya sudah menguasai Bible, saya hafal betul bahasa Ibrani itu. Sabar, Pak, ini saya jawab, Pak. Bapak mau dijawab apa kagak? Nah, iyalah. Saya hafal betul ayat itu. Sebentar, Pak ya. Sebentar, Pak ya. Saya keselak nih, nggak ada kopi nih. Aduh. Jelas ini orang kepintaran susah dilawan nih. Iya, sabar Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Minum dulu, Dar. Namanya pengacara kan begitu. Cocok jadi pengacara sama Nandar ini sesuai bidangnya. Sabar, Pak. Aduh, mau dijawab apa kagak? Sekarang saya tanya. Iyalah, sabar. Iya. Mau dijawab apa kagak? Saya tanya sekarang, sabar, Pak. Sabar. Coba ya, jawab. Mau dijawab kopi, ya. dikasih kopi. Jawab. Minum dulu. Oh iya, minum dulu kopi tuh. Ya, udah saya minum. Oke. Mau saya jawab apa kagak? Kalau mau saya jawab, tolong diam semuanya. Ya. Banyak bacot, jawab aja, banyak bacot. Iya, makanya diam. Gimana saya bisa jawab, Pak? Kalau Bapak jawab. Bapak di sini Kristen 3, saya 1 orang. Ya udah diam dulu, Pak. Jawab. Jawab sudah ya. Diam dulu. 1, 2, 3 diam. Oke ya. Saking hafalnya dengan Yohanes 14 ayat ke-6, bahkan saya hafal bahasa Ibraninya. Payomer Yehoshua Hamashiach
Anohi haderek PH emet PHyim. Itu bahasa Ibraninya. Bener nggak? Kita cek. Sakit telingaku. Kau jawab aja lah. Banyak Ini kali saya jawab, bacot. Pak. Ini kan kata Yesus nih. Telinga Kata sakit, Yesus banyak kali sama- bacot. Aduh, si Bapak ini ya Allah. Diam, Pak. Ini kan saya mau jawab, Pak. Ah. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Amar lo Yesua. Berkatalah Yesus kepada Apa mereka. bacakan itu? Aduh, Artikan Pak, aja. ini saya mau menjawab atau astagfirullahaladzim. Bapak mau dijawab apa kagak? Kan sudah sepakat. Kalau saya ngomong, Bapak diam. Ya, diam dulu, Pak. Nanti setelah saya selesai, baru Bapak tanggapi. Amar lo Yesua. Berkatalah Yesus kepada mereka, Ani haderek PH emet. Aku adalah jalan kebenaran. Ya. Fehayu. Tuh. Sabar Pak ya, sampai batuk saya ini. Ani haderek PH emet PHyim. Ain isba elhaab ela darhi. Oke ya. Perhatikan Pak baik-baik. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran. Nah, ini adalah terjemahan yang gabrul sebetulnya. Yang gabrul. Yang benar adalah, aku adalah jalan bagi Ahmad. Oke. Jadi Nabi Isa ini adalah jalan kebenaran atau jalan pembuka bagi kedatangan Nabi Muhammad. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau Yesus dimaknai sebagai jalan kebenaran, saya juga mengimani itu, Pak. Saya mengimani bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Saya amini benar bahwa Yesus ini adalah jalan kebenaran. Tidak sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Benar itu. Nah, betul itu, betul sekali, betul itu. Betul, Itu sudah betul. kita ikuti, sudah Andar. Betul Pak, sabar Pak. Ini saya jawab ya. Betul. Saya mengamini, saya membenarkan bahwa tidak ada orang yang sampai kepada Yesus, kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Benar. Tetapi bukan untuk orang Indonesia, Pak. Karena Yesus diutus. Sebentar, Pak. Lu kan, Anda udah kejang lagi nih. Nah, kita lihat ayatnya, Pak ya. Nah, kita lihat nih. Kita lihat ayatnya, Pak. Loh, ketawa Anda. Yesus itu memanglah jalan, Pak. Yesus itu memanglah jalan. Jalan untuk siapa? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda ini bukan umat Israel. Jadi Anda bukanlah aduh Pak, sebentar Pak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi jalannya Yesus, kebenaran Yesus itu hanya untuk Israel. Kalau Nabi Muhammad itu jalannya untuk semua umat manusia, Pak. Coba Anda perhatikan ini. Coba perhatikan ya. Nih, ini wasiat agung Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Gak boleh Pak, ke Indonesia, ke Singapura, ke Malaysia itu gak boleh. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Perhatikan, saya lagi menjawab ini. Jangan Anda kepanasan. Aduh. Panasan apaan? Jangan kepanasan Pak. Baca Nah. doang. Astagfirullahaladzim. Pak, perhatikan. Kita Andar, Kak. Saya pelan-pelan Andar. ya. Kita di sini ada Sabar, panas-panas. Kita bukan anak Sabar. kecil, bukan anak Saya kecil. belum selesai. Saya belum selesai. Nih, Ya, selesai. Yesus saja, Alkitab saja mengamini bahwa Yesus memanglah jalan, tetapi jalannya bukan untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika, Australia, dan negara-negara lain. Tetapi jalannya Yesus hanya untuk Bani Israel, Pak. Aduh, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya. Kemudian apa kata Yesus? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya, Anda umat Israel atau umat Indonesia? Ceder. Jadi, Ayo, Pak. udah. Umat Yesus Kristus itu aja. Sudah, jangan anu lagi. Sudah, saya sudah jawab. Jadi sudah jadi mantu. Nalarnya, udah. Nalarnya, level berpikirmu nggak sampai ke sana. Lo Belum nyampe sebatas, dari ini sebenarnya. Banyak belajar pikiranmu ke saya aja. dan dari ini. Ya, itu pola pikirmu, sudut pandangmu itu sebatas pola pikirmu aja. Jadi nggak nyambung. Jadi Oh, nggak nggak luas nyambung. nanya.
Antenanya nggak luas, jadi nggak bisa menyikapi apa arti isi Alkitab yang lu bacakan. Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak percaya nggak dengan ucapan Yesus? Bapak percaya dengan ucapan Yesus pada Yohanes 16 ayat ke-6, 14 ayat ke-6. Sementara Bapak menolak ayat-ayat yang lain bahwa Kamu mengartikannya, mengkoneksikannya. Jadi itu nggak pas, gitu, ngerti nggak? Sekarang bagaimana menafsirkan ini, Pak? Bagaimana Anda? Kau tahu nggak? Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya Mau sama di Indonesia, mau Anda. di mana pun. Diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Alah, Israel. capek. Anda domba dari mana saya tanya? Capek lah, aku udah, Domba dari turun lah, Israel turun. apa domba dari Indonesia Nggak saya cocok tanya? aku bicara sama Anda- aku, turun aja ya. Wah, kabur. Nggak cocok, kabur lah aku ya, karena nggak sanggup aku melawan kepintaranmu. Oh, Ya. ya udah. Baik. Nggak sanggup aku, kau orang pintar tapi koslet ya. Memang nggak nyampe Pak itu Pak. Kalau Iya, nggak nyampe akal Anda Pak. iya nggak nyampe. Jadi percuma, habis energi, habis waktu percuma. Karena udah jelas Yesus itu diutus kepada domba, hanya domba Israel. Anda nggak dengar. Nah, ketawa kan? Koslet. Ketawa kan? Ini orang kepintaran jadi susah. Jadi cara- Kupimu itu yang budak Pak. Udah dikasih tahu nggak denger. ini orang ketawa kan? kepintaran jadi susah lah. Nah sekarang ditanya sama tadi, itu Yesus diutus kepada siapa? Ketawa kan? Ayo, Aduh, udah. ayo jawab. Yesus diutus kepada siapa? Udah aku turun aja lah. Kalian orang. Nah, bener pasti nggak mau menerima kebenaran. Iya ya. Udah ya. Orang pintar ya. Udah oke. Langsung kena jantungnya begini, jadinya pingsan. Oke pingsan. Oke. Pingsan jadinya, langsung 16 jahitan. Iya, Yesus untuk siapa? Oh, Ayo Bang, yang satu ditanya sama Bang Nandar tadi diterangkan itu, Yesus diutus kepada Bani siapa? ya kan, Yuk. silakan. Yang Pak Yani, Ayo Bang Yani, saya hanya meluruskan saja pertanyaan. saksi Kristus. Ini ada Bang Handi nih. Ini saya suka sama Bang Handi. Bang Handi. Aman ya kita kan, aman Bang Handi, kita kan dengan Nandar ini maksudnya begini, dia membaca, dia mengartikan sendiri, itu maksud saya begitu. Iya makanya lalu ditanya ini, Yesus itu diutus kepada Bani siapa? Silakan. Nah, silakan. Bani Yani, Bani Israel. Ya Bani Israel. Pinter dia udah Bani Israel. Terus Anda Bani siapa? Bani Yesus Kristus itu maksudnya begitu. Termasuk juga. Gak apa-apa. Gini, sebenarnya begini Bang Handi. Kalau Bang Ya. Handi ini sebenarnya saya bukan mau bilang Kalau Bang Handi cocok jadi memang. Kalau ini Bang Nandar ini sebenarnya cocok jadi pengacara, memang jago. Saya akui memang Nandar ini kalau untuk berkata-kata jago. Kalau Nggak usah, untuk jadi langsung debat aja, nggak usah memuji. Emang saya pengacara kok. Gimana sih emang cocok? Bang Nandar pengacara. Bang Nandar pengajar. Bang Nandar bisa baca Hebrew, bisa baca Yunani. Dia ngerti original teksnya. Apalagi kurangnya coba. sebenarnya saya bisa, cuma kan untuk apa saya belajar bahasa begitu? Bahasa Indonesia aja saya masih celemotan. Pintar-pintar. Sekarang gini aja, mending kamu nanya-nanya aja deh. Ya, iya Bang Handi. Ya. Ya. Saya dulu. Dari tadi saya diam nggak tanggapi. Halo Bang Nandar. Halo. Iya, kita sesama rekan pengacara nih. Oh, Saya juga pengacara. Cuma saya kan silawat. Domisili hukum di mana tuh? Apa? Domisili hukumnya di mana pengacaranya? Domisili hukum apa maksudnya? Ibaratnya pengacaranya di mana? Surabaya, Surabaya iki Pak Panandar dari Surabaya. Surabaya. Itu privasi, bukan Surabaya saya. Oh, bukan Surabaya. Kalau saya Indramayu. di Riau. Oh, saya Indramayu, Pak. Oh, Saya Indramayu. iya. Udah langsung ke topik lah. Ya, nggak usah gitu. Nggak usah nanya-nanya gitu. Kalau enggak nih, saya tunjukin. Emang nggak ada yang ditutup-tutupi. Tuh. Tuh. Ya. Kita kan lawyer, pengacara kan wajib menghargai. Itu Jadi, bukan Pak, saya. Bapak tahu nggak logo ini, Pak? Ya, Young Lawyer Committee. Dah ya. Ya. Tahu? Mantap Panandar. Iya, apa kalau Anda satu OA, tahu nggak kan OA? OA itu organisasi advokat. Kalau satu OA dengan saya,
Anda pasti tahu itu Young Komite. Gimana? Aduh, Anda dari mana? Ini Peradi atau dari apa? Gimana? Dari Peradin. Kan kalau OA itu kan banyak nih, ada KAI, ada Peradin, ada Saya di Peradi. Peradi tahu tuh. Ya sama berarti kita. Udah, diam. Enggak. Kalau soal apa ini yang Udah, Pak, Pak Jeb. Pak Jeb Sianturi. menyampaikan nih. Pak Jeb, ini bukan masalah pengacara, ini kita debat lintas agama. Anda jangan ini. Ya. Saya nggak enak sama teman-teman yang lain, ya, sama Bang Hadi, sama Bang Saksi, Bang Yani dan Tadi abang teman-teman. sendiri yang Iya, maunya abang jangan membuka baju-baju jubah-jubah itu sebenarnya. Loh, kenapa? Kenapa? Seperti Itu hak saya. Saya pengacara juga. Pengangguran banyak acara saya ini. Enggak, yang mau saya Bang yang Hadi, mau saya sampaikan seperti ini. Tunggu saya dulu lah. Masalah Iya. dipotong begitu. Topiknya tadi udah ada topik loh tadi. Ya, Yang saya mau 52, ya saya Yang mau 52 saya yang sampaikan seperti ini, Bang Nandar. apa lagi nih? Pak Nandar, shalom alaihim, Pak Nandar. Salam juga. Ya, salam kenal Pak. Baru pertama kali ketemu Pak Nandar ini setelah sekian lama Pak nggak ketemu. Ya, terus? Ya, topiknya mengenai Yesaya 52 ayat 13 Pak ya. Jadi Yesaya 52 ayat 13 ini merupakan konteks dari Yesaya 53 Pak Nandar. Apakah Pak Nandar sepakat enggak? Jabarkan aja, jabarkan. Bang Handi, Iya. Ya, mau bahas ini? Ya, Bapak. ya Bang Nandar aja. Aku juga Oke. belum, masih sibuk saya di kantor nih. Karena aku Ya, Pak Nandar. Lanjutkan, Pak di sini Nandar. meluruskan aja. Ya, siap. Anda tanya, silakan. Oke. Silakan, mau dibaca dulu ayatnya, boleh. Ya, dengarkan baik. Baik. Silakan, Pak. Aduh, kok diam? Mana orang yang tanya tadi? Saksi Kristus. Ya Pak. Mana nih anaknya nih? Tahu orangnya. Mau nanya. Kalau mau bahas saya 53, ayo. Ayo, Baik. boleh. Boleh. Pak. Ingat original teksnya perlu diketahui tuh. Boleh. Halo. Silakan, Pak Sakti Kristus. Deh, Pak Nandar jangan bisa. dilihat. Pak Nandar bisa. Apa bisa apa? Mau bisa saya jelaskan Bisa dengar maksudnya, bisa Ya. dengar Pak. Ini si Daniel ya? Lo Nil? Iya. Ya, mengenai Yesaya 52 tadi sangat berkaitan dengan Yesaya 53. Itu konteksnya. Terus, Oke. Baik, hal ini itu diteguhkan lagi ketika di Kisah Para Rasul, Pak. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul. Ini Filipus. ya, Anda gimana? Gini, kalau Anda buka aplikasi, maka Anda akan tidak teridentifikasi di TikTok ini. Jadi jangan sambil buka aplikasi di perangkat yang sama. Kalau mau buka aplikasi di HP yang lain, makanya saya ada 2 HP. Ya, misalnya Anda mau buka ayat, jangan di perangkat yang sama. Kalau di perangkat yang sama pasti terjeda. Oh Orang iya, lain Pak. tidak. Iya. Maaf Pak, iya. Waduh, berarti saya mesti buka Alkitab nih, Pak. Iya, haruslah. Makanya saya ada 2 HP nih. Karena kalau misalnya saya buka, misalnya ya teman-teman ya, misal nih saya buka aplikasi Alkitab di perangkat yang sama. Nih coba ini, saya mau buka Alkitab. Iya, betul. Jeda kan? Iya. Saudara nggak Iya. bisa dengar suara saya kan? Ya, paham Pak Nandar. Paham. Oke. Saya coba buka di aplikasi lain, Pak ya. Boleh di HP boleh, di laptop boleh. Silakan dilanjut. Ya, yang penting jangan menggunakan perangkat yang Anda masuk ke TikTok ini. Kalau Anda Ya, pakai siap. HP yang ini jangan pakai kalau Anda live pakai HP yang ini jangan gunakan HP ini untuk menggunakan perangkat aplikasi lain karena nggak bisa nanti teridentifikasi suaranya, gambarnya. Benar, ya. Sudah saya contohkan tadi barusan. Ya.
Oke, Ya. silakan dilanjut teman-teman. Loh, enggak, terus apa pertanyaannya? Saya tuh pengen ditanya itu. Oh, Atau saya mau sanggah nih, saya mau jabarkan. Kenapa Iya, Yesaya jabarkan aja. Nandar, saya Jabarkan ya. dengar dulu. Baik, saya jabarkan ya. Saya tulis dulu judulnya Yesaya 52:13. Yesaya 52 nomor 13 untuk siapa? Untuk siapa? Yesaya 52:13 untuk siapa? Baik. Dalam perspektif Yahudi, Yesaya 52:13 itu adalah untuk Yisrael atau Nabi Yakub alaihi salam. Kalau dalam perspektif Kristen memaksakan dan mencocokologikan bahwa itu untuk Yesus. Bagaimana menurut pandangan saya, menurut pendapat saya, maka Yesaya 52:13 itu bukan untuk Yesus, tapi untuk Nabi Muhammad. Di mana dasarnya? Saya tunjukkan. Dasarnya ya, nih, HP saya ini. Nah, dulu ya. Oke, saya bukakan nih. Yesaya 52 nomor 13 atau ayat 13. Itu bukan untuk Yesus, itu untuk Nabi Muhammad. Nah, Pak, perhatikan Pak ya. Kelihatan ya. Biar layarnya besar, mohon maaf teman-teman, saya gedein. Ada Kang Yan, assalamualaikum. Mohon maaf baru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, lanjut Bang Nandar. Ya, nih, ini layarnya saya besarkan ya, mohon maaf ya Kang Yan, Bang Handi, Bang Yani, Saksi Kristus. Nah, teman-teman, ini Yesaya 52 nomor 13. Judul perikopnya aja, hamba Tuhan. Ini dari perikop ya, bukan firman Tuhan yang menderita, bukan. Bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang menderita, bukan. Judulnya saja, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sabar Pak. Aduh, Pak Saksi, saya lagi menjelaskan. Nanti Anda tanggapi antitesa, boleh. Ya, dengerin dulu. Esra Soru menyuruh Bang Umar untuk membacakan. Ya, jelimet ya. Kalau saya bacakan langsung. Hinne yaskil abdi yarum penisa pegabah meot. Oke, ini bahasa Ibraninya nih ya. Ini bahasa Ibraninya. Jadi di sini yang dimuliakan ini adalah hamba Allah. Ada di sini ada apa namanya itu entry point-nya. Di sini ada poin dan kuncinya. Apa kuncinya? Hambaku akan berhasil. Hambaku akan berhasil di sini siapa? Bukan Yesus, karena kalau Yesus patah terkulai. Di dalam memahami Bible ada yang namanya metode bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat. Tadi Anda mengatakan, Nandar, Yesaya 52 ini berkorelasi dengan Yesaya 52 Yesaya 53. Anda juga jangan salah. Yesaya 52 juga berkorelasi dengan Yesaya 42 nomor 1. Ini hamba Tuhan kan, sama perikopnya. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tadi kita sudah membahas bahwa hukum yang Yesus kenakan itu hanya kepada bangsa Israel. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya teman-teman ya. Perhatikan dalam bahasa Ibraninya. Hen abdi etmak. Nah, Ustadz Kainama pernah kemudian menganalisis sebetulnya di sini bukan etmak tetapi Ahmad, karena huruf tab dengan huruf he dengan huruf het itu hampir sama ya. Cuma beda ada gininya aja nih. Ini tab kan ya, teman-teman, ini tab ya. Kalau ini he, ada juga yang apa namanya tuh. Nih. Jadi huruf tab dengan huruf het itu hampir sama nih, teman-teman ya. Nih, yang ada titik di bawah itu tuh, hirik namanya. Hirik apa? Het dengan tab itu hampir sama. Jadi Ustadz Kainama sebetulnya mengatakan begini, lihatlah hambaku Ahmad. Tapi kita kembalikan ke konteks ayat saja, nggak apa-apa. Ke tekstual ayat yang dipercaya oleh orang Kristen dan Yahudi. Hen abdi etmak, lihatlah hambaku yang kupegang.
Kemudian apa? Di sini dikatakan, saya bacakan seluruhnya, hen abdi etmak bo behiri reshat rastah nafsi natati ruhi alap mispat lagoyim. Ya teman-teman ya, mispat lagoyim. Mispat ini adalah hukum-hukum. Hukum-hukum akan apa? Lagoyim. Akan disampaikan, akan dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Sedangkan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi sangat jelas. Yesaya 52, 53 keterkaitan. Yesaya 52 dijelaskan sebelumnya di dalam Yesaya 42 ayat ke-1. Dalam bahasa Ibraninya, hen abdi etmak bau behiri rashtah nafsi natati ruhi alap mispat lagoyim yoshi. Ini ya, yoshi. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Teman-teman perhatikan ya. Nabi Muhammad di dalam hadis yang sahih tidak pernah berteriak, tidak pernah menyaringkan suaranya. Yesus di dalam Matius, di dalam Markus dikatakan pon megale, bahasa Yunani saya sampai hafal. Pon megale Eli Eli lama sabaktani. Berteriaklah Yesus dengan kencang. Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dari ayat ini saja, ini bocor, gagal kalau untuk Yesus. Pertama, hukum dinyatakan bangsa-bangsa. Yesus dinyatakan kepada Israel saja. Yang kedua, di sini dikatakan hamba Tuhan ini tidak berteriak di jalan-jalan. Kalau Anda tidak percaya, tanya kiai, tanya ustadz. Benar nggak Nabi Muhammad di dalam hadis itu tidak pernah berteriak-teriak? Tidak pernah menyampaikan dengan suara nyaring. Iya, oke, lanjut. Nih, ketidakberhasilan ini kalau buat Yesus. Kemudian yang ketiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Coba perhatikan di dalam Islam. Kemudian lanjut aja ayat keempatnya, bro. Ia sendiri, nah, sebentar. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Yesus patah terkulai. Nabi Muhammad tidak patah terkulai. Dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan wafat sampai hukum itu terlaksana. Nabi Muhammad apakah hukumnya terlaksana? Ya sangat. Di mana dalil Qur'annya? Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah kusempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan Muhammad nikmatku kepadamu. Wa raditul lakumul Islam madina, dan telah aku benarkan dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama yang benar bagi kamu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis bercucuran air mata. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau nikmat yang Allah berikan kepadamu sudah dicukupkan, kalau agama Islam sudah sempurna, kalau agama Islam sudah benar, lantas risalah engkau sudah selesai ya Rasulullah. Berarti engkau akan dipanggil oleh Allah. Selang 2 bulan atau 3 bulan, benar. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah bukan karena patah terkulai. Tapi Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah karena sudah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ditutup dengan hadis yang sahih. Taraktu fikum amroini lang tadilu tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ku wasiatkan 2 hal. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati Rasulullah SAW. Ceder, no name, terima kasih. Beruang merahnya. Nah begitu, jadi bukan untuk Yesus. Kalau Yesus patah terkulai, Yesus teriak-teriak di jalan, Yesus teriak-teriak di salib. Oke, saya tangkapi Pak Nandar. Boleh, silakan. Yesaya 52, Ya, kalau kita lihat itu sangat berkaitan dengan Yesaya 53, Pak. bantah saya, Saksi Kritus, tolong bantah ucapan saya. Yesaya 52 adalah hamba Tuhan. Yesaya 52, silakan. Bantah. Yang Ya. saya bantah bahwa itu bukan menunjukkan Nabi Muhammad, bukan. Tapi itu menunjukkan
ya, Yesus Kristus. Hal ini diteguhkan di Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Silakan Ya. baca. Oke. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi, lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di situ di suatu tempat yang ada air. Lalu kata-kata sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah hubungannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya Stop dulu, kayaknya ini nggak nyambung deh. Benar. Satu Yesaya, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Iya, gak nyambung. Ya, Nggak nyambung. bukan. Begitulah caranya. Tuhan Yesus saja meneguhkan. Nah, kenapa Anda nggak membahas Yesaya? Bahas dong Yesaya. Apakah benar itu nubuatan untuk Yesus? Oh, no. Memang di sini Filipus menjelaskan. Orang Ethiopia itu bertanya. Kenapa ada Filipus? Yesaya nggak ada di Filipus kok? Gimana? Ya. Bukan begitu. Itu diteguhkan, Mas. Bahaslah bro. Ini kan Mbak Nanda tadi udah menjelaskan Yesaya. Sekarang Anda yang menjelaskan Yesaya cocok nggak untuk Yesus? Kan dulu. Cocok nggak untuk Silakan. Yesus? Yang Yesaya 52 ayat 13 itu yang membicarakan. Yani lu diam dulu Yani dulu diam, ntar gue kasih ampau. Ntar Begini. saksi. Begini. Ya Kalau silakan. Alkitab itu ada pernyataan dan kemudian ada penyataan, ada nubuatan dan kemudian pengenapan nubuatan. Penggenapannya itu di Kisah Para Rasul. Iya, buktikan dulu Yesaya itu loh. Iya, untuk membuktikan itu kita lihat di penggenapannya. Oke, jadi Anda yakin Yesaya untuk Yesus ya? Iya. Oke, baik, standby. Dan Ya. intinya di sini pertanyaannya, pertanyaan daripada orang Ethiopia itu. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Dan kemudian di situ dikatakan, kemudian Udah cukup. Cukup, Pak Saksi, tadi sudah jelas ya poinnya. Oke. Ya. Nah, Baik. tunggu, Boleh saya tanggapi? Pak Nanda, pertanyaan gini. Apa kita akan mempercayai perkataan tafsirannya Pak Nanda atau akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Filipus? Atau Ini pertanyaan membaca Yesaya kok bukan ke Filipus? Yesaya 53. ada hubungannya? Ada hubungannya, Pak? Gak apa-apa Bang Hani, nanti takon gampang itu. Silakan. Iya, berarti begitu dulu Pak Nanda. Baik, Saksi Kristus. Saya bicara dulu bisa kah? Pendek aja saya bicara Bentar, ini. Yani, sabar dulu Yani. Nanti kamu dari tadi kasihan nih Saksi Kristus. Sebentar, ini terusin dulu lagi bacanya dong. Dari 38-nya. Lalu orang Ethiopia itu menaruh itu. Lanjut. Terus dong. Ya. 39-nya gitu loh. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Nggak Nah, nyambung. jika Tuhan percaya, lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Atau maaf, Yesus kepada memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah hubungannya jika aku dibaptis? Enggak, terus Kata kaitannya Filipus, apa jika ya? Tuhan percaya dengan segala macam boleh. Udah nggak apa-apa. Itu orang Ethiopia itu menyuruh
menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun dari ke dalam air, dan Filipus maupun sida-sida itu, Filipus membalas dia. Dan setelah ini 39, dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Apa hubungannya coba? Ayo. Iya. Iya, dilarikan coba setelah dia perhatian. memberitakan Injil kepada orang Ethiopia itu. Baik. Ini saya Ya, ajari saksi Kristus. Saksi Kristus saya ajari nih ya caranya berdebat. Gini, Pak. Oke, sebentar. Jadi Anda mengutip Kisah Para Rasul. Anda tahu nggak Kisah Para Rasul itu ditulis tahun berapa? Kisah Para Rasul itu ditulis 50 sebentar. Yesus terangkat ke langit 3 tahun. Sebentar Pak ya, sabar. Kisah Para Rasul itu ditulis 61 Masehi. Berarti 31 tahun setelah sebentar Pak, sabar. 31 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak pernah tahu. Itu bukan perkataan Yesus, tapi kalau Yesaya 52, kalau Yesaya 53, kalau Yesaya 42, Yesus tahu karena Yesus adalah orang Yahudi yang percaya dengan Torah, yang percaya dengan kitab Nevi'im, Ketuvim. Baik. Sekarang tadi saya menjelaskan tentang Yesaya 52 nomor ke-13. Di situ dikatakan hambaku, sedangkan Kristen mengakui Yesus sebagai firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia, firman yang hidup. Sedangkan perikopnya saja Yesaya 52 nomor 13 di sini dikatakan ya, di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman perhatikan, hinne yaskil abdi. Makanya ada yang namanya Abdullah ya, abdi. Abdul dalam bahasa Ibrani dan Arabik itu sama, artinya adalah hamba, seorang hamba. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Pertanyaan saya, ya, di mana keberhasilan Yesus menghadapi 3 kompi Romawi saja tidak sanggup? Dia patah terkulai. Nabi Muhammad sudah saya jelaskan, Nabi Muhammad tidak patah terkulai, tidak meninggal dunia karena peperangan, kalah perang, nggak ada. Nabi Muhammad meninggal dunia karena risalah sudah selesai. Coba Anda cari, kalau saya bohong, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Ketika Nabi Muhammad kemudian menerima wahyu Tuhan, firman Tuhan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Saya tadi saya sudah menjelaskan tentang itu, ya. Coba Anda perhatikan di sini. Sesungguhnya hambaku itu akan berhasil. Ya, akan berhasil. Yesus gagal, orang dia mati di salib, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Teman-teman, tidak pernah ada manusia di muka bumi yang namanya paling banyak disebut, disanjung kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW bersabda, man shola alaya wahidatan sallallahu alaihi asro. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Makanya di muka bumi hanya Rasulullah SAW nama yang paling banyak disebut. Makanya Michael Hort menulis Nabi Muhammad sebagai urutan pertama, bukan Yesus. Padahal Michael Hort ini orang Kristen, namanya aja Michael, ya, malaikat Mikael. Michael Hort aja menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama yang paling berpengaruh, orang pertama yang paling banyak disebut namanya, orang yang pertama yang disanjung. Yesus disanjung hanya di dalam Matius berapa? Matius 21 nomor 9. Saya tunjukkan ayatnya ya, Bang. Saya mah berdata. Sebentar, Bang. Matius 21 nomor 9. Yesus sabar, Bang, sabar, Bang. Bukan hanya disanjung, Gini, lihat ya, Bang, ya, lihat, Bang. Matius, sabar, Bang. Orang-orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Coba perhatikan di sini. Ya, pahamon haam sehalhu levana fea harap karu. Ya, orang-orang yang berjalan di depan Yesus berseru karu koroa, ya, kalau dalam bahasa Arab itu koroa, ya, krou Quranan, membacakan atau menyatakan Hoshana leven David. Anda tahu tidak, satu-satunya frase di dalam Alkitab Perjanjian Baru atau Bible Perjanjian Baru yang tidak pernah diterjemahkan adalah Hoshiana. Kenapa? Ternyata arti dari Hoshiana
itu semoga kiranya keselamatan bagi anak Daud. Baruk haba besem Adonai. Terberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Hosyana bamromim. Dan keselamatan di tempat yang maha tinggi. Nah, ini satu-satunya diksi yang kemudian tidak pernah diterjemahkan. Saya tidak mau membahas tentang diksi Hosana. Yang saya ingin ulas di sini adalah Yesaya 53 nomor 13. Itu untuk siapa? Pertama, clue-nya hamba bukan firman. Yang kedua, dia akan berhasil. Yesus patah terkulai. Makanya di dalam Bible itu ada tafsir ayat dengan ayat. Anda baca, saya bacakan kembali sekali lagi ya, biar tidak ada hoax di antara kita. Perhatikan ini. Di dalam Yesayahu ya, dalam bahasa Ibrani-nya itu Yesayahu, Yesaya 42 nomor keempat kalau tidak salah. Nah, nih dalam bahasa Indonesianya, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Nabi Muhammad tidak pernah patah terkulai, tidak pernah pudar sampai ia menegakkan hukum di bumi. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Ini buat Nabi Muhammad banget. Nabi Muhammad baru meninggal dunia setelah menegakkan hukum di bumi. Baca Al-Maidah ayat ketiga. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Oke, saya baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Ini berbagai macam versi Bible. Jadi Esra Soru kalau suruh baca ya ke saya. Kalau saya pasti bisa baca. Allah kadalah. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, Payomer Yehoshua Hamasiah loyik he velo yarus ya, dia tidak akan pernah menjadi pudar ya, velo yarus, dan juga tidak akan pernah terkulai. Kenapa? Adiyashim baares ya, sampai ia menegakkan hukum di baares. Beresit bara Elohim. Beresit baaret di sini. Baaret itu namanya bumi ya teman-teman ya. Sampai dia ad yashim baaretz misfat, sampai dia menyatakan hukum kepada bumi ini, alam semesta. Ol Torato, dan menyatakan kemudian ajaran-ajaran Taurat. Iyim yeyahelu, dan setiap orang di bangsa-bangsa ini mengharapkan pengajarannya. Nah, sekarang kalau Yesus ini patah terkulai. Kalau buat Yesus tidak cocok, karena Yesus patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Sejak kapan Yesus menegakkan hukum di bumi? Orang dia juga mengatakan begini. Yesus menyatakan apa? Di dalam Yohanes 16 ayat ke-13. Baca ya, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya boleh? Nah, Yesus gagal. Kegagalan Yesus dengan apa? Dengan dia meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Sebelum kita membaca ayat ini, baca dulu Yohanes Bang. Yohanes 14 nomor ke-16. Apa kata Yesus? Ya, aku minta kepada Bapa. Kenapa dia meminta? Karena dakwahnya gagal. Maksudnya hukumnya tidak terlaksana. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang Bang. Seorang penolong. Bukan seroh, bukan. Bukan dua roh, tapi seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat Yohanes 14 nomor 16 ini ditafsir dengan Yohanes 16 nomor 13. Oke, kita lihat nih ya teman-teman ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Coba kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Kata ia di sini atau dia di sini laki-laki atau perempuan. Kita lihat nih teman-teman ya. Abalhu, hu itu adalah kata ganti orang ketiga laki-laki dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab, huwa. Makanya ada domir dalam bahasa Arab. Domir dalam bahasa Arab, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ananahnu. Dalam bahasa Arab, huwa. Dalam bahasa Ibrani, hu. Sedangkan orang-orang Kristen memahami bahwa Yohanes 16:13 adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu bukan huwa, tapi hi, karena dia adalah perempuan. Karena Lugat Tambunan juga menyatakan bahwa Roh Kudus adalah perempuan. Di mana dasarnya? Kita lihat dasarnya di dalam Genesis 1 nomor 2, Bang. Ya. Genesis 1 nomor 2, Roh Kudus itu perempuan atau laki-laki? Kita lihat nih ya. Peruah Elohim, kita baca peruah, laki-laki apa perempuan? Ternyata
Feruah Elohim di dalam Genesis 1 nomor 2 adalah feminim. Sedangkan Yohanes 16 nomor ke-13 yang dijanjikan oleh Yesus adalah seorang laki-laki. Tanya ahli Ibrani Kristen, bener nggak di sini laki-laki? Laki-laki, karena memang abalhu, asherhu, ruaha, emet. Di sini ruaha, emet, di sini laki-laki. Kata gantinya hu. Di sini ada kata he, pap, alep. Dibacanya hu, bukan hi. Jeder. Bang Handi, Bang Yan, kalau mau menambahkan silakan. Takutnya saya Cukup. mendominasi. Cukup udah. Nggak apa-apa, biar aja dia tanya jawab juga. Nah, Tapi gimana? kayaknya nggak nyampe deh ketinggian deh Bang Nandar itu. Oh iya. Bang Andi aja yang bertanya lah. Bang Handi aja deh. Takutnya aku ini kalau mau ini. Bentar aku selesaiin dulu ini kerjaanku, bentar dikit lagi. Terusin aja dulu. Oke, siap. Yang 5, iya, Bang Nandar, Yesaya 52 ayat 13 maksudnya dituju ke Nabi Muhammad, begitu maksudnya ayat ini. Iya, benar. Bukan kepada Yesus. Oh gitu ya, ini saya baca ya. Boleh. Ini kan hamba yang menderita kan yang dimaksudkan, Ya. iya kan? Iya, boleh. Silakan. Anda Tangel, silakan. Ini Baca ayat. Iya, ayat tar dulu. Ayat 52 ayat 13. Ini berbicara tentang penderitaan dan penolakan, ini berbicara tentang penderitaan dan penolakan Mesias hamba Yesus Kristus itu. Yesaya bernubuat bahwa melalui penderitaannya banyak orang yang akan diampuni, dibenarkan, Jangan tafsiran, Bang. Baca ayatnya dulu. Itu ayat itu berbicara ini yang ku baca ini, yang Coba 15. baca. Oke. Anda mau Bita dibacakan ayat berapa? Ayat Bantu. 52 ayat 13. Oke, ini saya bantu ya, biar Ya. Anda tidak, atau kalau saya mau bantu Anda baca Yesaya 52 nomor ke-14-nya juga kalau Anda mau. Ya, ke-14 juga bisa. Itu terkait sampai ke-15. Baik, ya. Coba perhatikan di sini. Ini terjemahan Gabrul ya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Sebetulnya bukan begitu buruk rupanya, tapi rupanya itu tidak dikenal lagi. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Maksudnya apa? Jadi ini memang berbicara tentang penderitaan seorang hamba. Ini hamba di sini bukan Yesus, karena Yesus tidak berhasil, satu. Di sini banyak orang yang tertegun melihat dia. Tertegun atas apa? Atas keberhasilan dia. Begitu buruk rupanya. Sebetulnya bukan begitu buruk rupanya ya. Jadi bukan jelek begitu. Tetapi rupanya tidak dikenal lagi. Maksudnya apa? Saya jelaskan kepada kalian semuanya. Di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad tidak dikenali lagi. Karena rupanya sudah berlumuran dengan darah. Anda tahu dalam peristiwa apa? Di dalam peristiwa Taif. Di dalam peristiwa Taif, Nabi Muhammad dilempari oleh masyarakat Taif. Sampai mukanya berdarah-darah. Sampai tidak dikenali lagi. Ini yang dimaksud oleh Yesaya 52:13. Makanya malaikat Gabriel atau Roh Kudus atau Jibril itu datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, perintahkan saja kepadaku. Perintahkan. Akan aku timpakan penduduk Taif ini dengan gunung yang ada di sana. Kata Rasulullah, jangan. La tagzob, jangan marah. Ya, aku lebih berharap keturunan sulbi mereka akan menjadi orang-orang beriman. Benar sekarang Anda lari sekarang ke Taif. Orang-orang Taif sekarang Muslim semua, nggak ada yang Kristen. Karena doa dari Rasulullah. Ya, inilah bentuk penderitaannya. Bukan hanya di Taif, ketika perang Uhud, Nabi Muhammad SAW berdarah-darah. Bahkan giginya tanggal. Ingat, bukan tanggal 21, 22, 23. Tanggal itu bahasa Sunda. Yang namanya tanggal itu copot. Giginya sampai tanggal. Jadi bukan Yesus. Yesus ketika disalib nggak berlumuran darah. Mana ada di dalam Yesus, di dalam gospel Yesus berlumuran darah? Nggak ada. Yes, yang namanya disalib, dipaku nih. Jadi sebetulnya saya sepakat dengan Bang Juma. Jadi Yesus itu ketika disalib tangannya itu begini nih. Jadi bukan begini, bukan tiang jemuran, tapi di tangannya begini. Original teksnya itu disulah. Iya, disulah di sini Bang Andi. Aku cosplay dulu nih harusnya nih. Bentar ya, aku cosplay dulu ya buat teman-teman paham. Benar itu Bang Juma. Bang Juma itu pintar banget. Jadi Yesus disalib itu bukan begini ya, teman-teman ya. Tapi begini, tangannya dipaku di atas, kakinya dipaku. Bukan wajahnya dipaku, bukan. Wajah Yesus itu hanya berlumuran ludah ketika
orang-orang meludahi Yesus tuh, tentara Romawi, cuah-cuah. Nggak ada. Yang berlumuran darah itu Nabi Muhammad. Makanya mukanya tidak dikenali lagi. Ini menurut Yesaya 52:13. Dibaca diksi pertamanya, dia akan berhasil. Sekarang saya tanya, Yesus kalau sudah berhasil, kenapa dia meminta seorang penolong lain coba? Sekarang Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Perumpamaanku dengan nabi-nabi terdahulu, ya, seperti seorang yang membangun rumah yang megah. Orang-orang mengitari rumah megah itu mengatakan, rumah ini bagus sekali ya. Tetapi kenapa di penjuru sana ada batu bata yang kosong? Andaikan rumah megah ini, tembok yang pojok ini, batu bata yang kosong itu diisi dengan labina, maka sudah lengkaplah rumah megah ini. Kata Rasulullah, akulah labinah itu, akulah batu penjuru itu. Kata Rasulullah, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah aku. Jadi kenapa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad? Karena ajarannya sudah genap, sudah penuh, sudah berhasil. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah aku. Ana khotamun nabiyyin, aku penutup para nabi. Wa ana syaidul anbiya wal mursalin, karena aku ini adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Yesus derajatnya di bawah Nabi Muhammad. Nandar, baca Al-Quran, la nufarriku ahadim mir-rasulih. Kita tidak membedakan nabi-nabi satu dengan nabi yang lain. Iya, saya percaya kepada Musa, beriman. Saya kepada Yesus percaya sebagai nabi, beriman. Jadi yang dimaksud farikun tidak membedakan para nabi itu maksudnya kita semua percaya. Kalau masalah kedudukan para nabi, nabi itu ada yang namanya Rasul Ulul Azmi, Nuh, Abraham, Musa, Nabi Muhammad, Nuh, Abraham, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Allah bedakan kedudukannya. Jadi Yesus itu di bawah Nabi Muhammad ininya, derajatnya. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, andaikan Musa hadir di tengah-tengahku pada saat ini, wajib tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Ingat, di dalam hadis yang mutawatir, satu lagi ya, kalau Yesus nanti datang ke dunia melebar, ini, ya, melebar, baik, silakan. Oke ya. Iya, sudah melebar. Sudah melebar, oke, nggak apa-apa. Sekarang Pak Saksi Kristus ini silakan bahas Yesaya 52 nomor 13. Silakan Pak, giliran Anda. Yang pertama Pak, soal hamba. Itu ketika di perjanjian baru, itu diteguhkan bahwa yang hamba adalah Yesus Kristus. Kenapa dibilang begitu? Karena ada tertulis bahwa ia mengosongkan dirinya sebagai Orang saya suruh Yesaya 52:13 kok lari ke PB sih? ada konteksnya. Firman Tuhan itu Alkitab ada berkesinambungan. Ada Iya, jelaskan dulu Yesaya 52. Oh, ini begini, ini jatuhnya ke sini, gitu loh. Iya. Sesungguhnya hambaku dulu. Apa maksudnya hambaku? Bapak ini dibilang dari tadi kalau nubuatan itu ada peneguhannya, ada dia punya penyataan. Ya, tapi sebelum ambil endingnya, ujungnya, bahas dulu pokoknya. Gitu loh, kayak Bang Nana tadi itu loh. Iya, begini Pak. Ya. Yang saya lihat Pak Nandar itu nekat untuk tafsir Alkitab. Ya, sekarang Anda yang tafsir 52:13. Apa maksudnya? Orang berdosa. Nekat. Jadi akibatnya sesat. Kenapa saya Ya bilang udah, sesat? kalau begitu luruskan. Yesaya 52:13 maksudnya apa? Dalam penafsiran, apalagi model kayak Pak Nandar, walaupun dia Ya, tahu kalau pasal- begitu Anda menyalahkan orang, silakan keluarkan kemampuanmu, tafsirkan Yesaya 52:13. Ayo. Ya, makanya saya katakan untuk tafsir Alkitab itu ada hubungannya dengan perjanjian. Kenapa tafsir 52:13 ke perjanjian baru? Gimana sih kamu ini? Coba gua pandu. Yesaya 52:13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Maksudnya apa tuh? Itu untuk siapa tuh? Jawab. Yesaya 52:13. Begitu dong diskusinya. Kamu menyalahkan orang lain tapi kamu nggak punya ilmu, gimana bro? Jangan-jangan Anda nggak pernah sidang. Itu Bang Handi yang dituju kepada Yesus itu sendiri yang dimaksud itu. Oke, Iya, kalau ini ditujukan kepada Yesus, berarti Yesus hamba, dia bukan Tuhan, betul? Kalau dia hamba juga dia. Oke, kita ikuti dia. Yesus hamba, bukan Tuhan ya. Oke Pak, karena ayatnya ada menulis begitu di perjanjian baru, dikatakan bahwa
Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah mengosongkan dirinya sebagai Allah dan dia turun menjadi Ini manusia. sesungguhnya hambaku. Aduh, Iya, langsung mengosongkan diri. Aduh. iya dong. Ada kaitannya dengan itu. Saya katakan kan pertanyaannya, siapakah hamba yang dimaksud? Pak Nandar bilang Nabi Muhammad. Tapi yang kalau dilihat dari penyataannya di bagian baru adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hamba yang turun Oke, dari baik. Yesus Ya. hamba ya. Diputuskan, kita catat nih Yesus hamba ya. Ya, hamba Oke, baik. Siapa yang memperhamba Yesus? turun menjadi hamba ya Bapak. Ya, siapa yang memperhamba dia? Ya Bapak di Oh, sorga. Bapak. Yang mana yang Tuhan? Hamba atau yang memperhamba? Yang Tuhan ya sama-sama. Ah, hamba kau Tuhan. Aduh, Banandar. Iya. Hamba kau Tuhan. Gimana ceritanya, bro? Hamba Tuhan. Nah, tunjukkan di mana Tuhan Yesus menyembah Bapa. Enggak ada kan? Apa sih? Tunjukkan Bang Edi, dia sujud menyembah. Menyembah Bapa enggak ada. Banandar deh, silakan. Banyak datanya Banandar. Gedein lagi Banandar. Kasih. Bisa saya bicara Kak sebentar aja. Jadi selama Yesus doa itu doa ke siapa, Mak? Tunggu mengenai tadi hamba yang tidak selesai tadi kata Pak Nandar tidak Dengerin aja deh, dengerin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besar suci, Yesus tidak Hei. pernah menyembah Bapa katanya. Tunjukkan ayatnya. Ini tadi saya agak tertawa bentar. Dia mengatakan hamba itu ya Tuhan. Coba lihat Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Kan jelas tuh. Kok Anda bilang antara Tuhan dan hamba sama? Nah, di mana Yesus itu menyembah Bapa? Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Yesus nyembah Bapa tuh. Yohanes 4:22 coba dibaca. Wah, tidak langsung dia mengatakan begitu. Itu dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Itu Kami disebut murid-muridnya, bukan gitu. oh Yesus nggak masuk kami. Ya. Oh, jadi kalau begini misalnya nih saya ngomong nih, kami mewakili apologet Islam Indonesia di room ini. Nah, di sini ada beberapa bentar bang, saya kasih analogi. Bentar bang, saya kasih analogi bang. Saya kasih analogi bang. Sebentar saya bilang. Saya kasih analogi bang. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar. Turun dulu ya. Aku turun dulu Bang Adi Bang. Thank you ya. Orang kok nggak mau. Kalau mau besar-besaran suara, ayo. Alat saya mahal ini, nggak akan kalah besar-besaran suara. Iya, maaf. Lah iya. Tadi ini saya terkendala dengan aplikasi. Sebentar Pak, minta maaf. Sebentar. Saya cuma terkendala dengan aplikasi saya. Kan tadi Pak Nandar bilang nggak boleh pakai aplikasi dengan HP yang sama. Jadi sementara ini saya tidak bisa maksimal untuk diskusi karena memang Alkitab saya ini lagi bermasalah karena aplikasinya sama. Jadi mohon maaf ini saya cuma kemunculan saya tadi ini ingin menanggapi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Nandar mengenai yaitu ditujukan kepada siapa? Yesaya 52 ayat 13 itu. Saya cuma mau kasih tahu ke Pak Nandar tadi itu menurut Kisah Para Rasul 8 itu Kok lari ditujukan ke KPR ya? gitu aja Pak. Gitu. Oke, kembali ke bahas tadi Pak De. Hamba dengan Yesus hamba atau tidak? Tunggu Pak, saya mau bahas dulu, bantah dulu perkataannya Pak Nandar tadi mengenai misi Tuhan Yesus tidak selesai. Iya. Padahal Yesus sendiri ketika disalibkan dia mengatakan tetelestai, sudah selesai karyanya. Dia bukan sampai di mati saja, tetapi dia turun ke dalam kerjaan maut, dia bangkit pada hari yang ketiga. Terus kalau Yesus berkata masih banyak yang ingin kusampaikan, itu sudah selesai. Yang masih banyak yang kusampaikan karena para murid pada waktu itu tidak dapat menangkap dulu. Ya, berarti Nanti setelah turunnya Roh Kudus, Jadi Yesus ngajar 3 tahun setengah cukup. belum cukup itu karena Ya belum cukup. Artinya belum cukup, belum selesai. Aduh, capek deh. Ya, belum cukup yang pengajarannya, tetapi yang selesai kan karya keselamatannya. Apa itu? Dia dikaruniakan menebus dosa manusia. Itu pengajaran siapa? Iya dong, memenuhi kitab Taurat, nyawa Itu pengajaran siapa? pengajaran Alkitab. Siapa yang ngajarin? Siapa namanya? Alkitab yang ngajar. Ya siapa penulisnya itu? Alkitab ialah
Siapa penulisnya? Tulisan yang diilhamkan oleh Elohim, oleh Allah. Aduh, Ya, kejadian lari wahyu. PB, lari ke BL, lari ke PB. Mana sih yang diskusinya? Bingungnya. Gak bingung, lu yang gak nyambung bro. Oke. Lu kayak gak pernah sidang. Tadi katanya sarjana hukum pernah sidang. Kayak gak pernah sidang lu bro. Iya, saya tunjukkan buktinya kok. Gue gak bisa ngebayangin bro kalau lu sidang ya. Ada saksi seperti lu, dengerin. Ada saksi kayak lu habis disumpah, gue keluarin serius. Gak nyambung. Bertele-tele. Nggak nyambung gimana? Ada dalil saya bawa. Gak nyambung bro. Dalam persidangan kayak gini saksinya gue keluarin. Gak nyambung. Iya, yang saya bantah kan mengenai Pak Nandar tadi bilang tidak selesai. Ingat kamu tadi udah disumpah lo. Iya, Yesus sendiri berfirman, tetelestai, sudah selesai. Kemudian Anda bilang firmannya belum selesai. Iyalah, Roh Kudus belum turun. Oke, apa saja yang diselesaikan? Dengerin. Ini pertanyaan yang mulia nih, dengerin. Pertanyaan yang mulia nih. Apa saja yang diselesaikan Yesus waktu hidup mengajar di muka bumi? Apa saja yang diselesaikan? Silakan. Ya, mengenai pelajaran kerajaan sorga, memberitakan Injil. Apa saja? Satu, memberitakan Injil kerajaan sorga. Apalagi satu, dua. Tentang kerajaan Allah. Itu udah. Satu itu, dua. Apa? Ya, mempersembahkan tubuhnya. Apa mempersembahkan tubuhnya? Apalagi? Ya, dia mati. Itu tubuhnya mati. Oke, apalagi? Oke, tapi kayaknya nggak melebar Pak, kayak gitu. Yang pasti sudah selesai. Yesus Iya, apa saja? Masa cuma dua? terlalu panjang Pak, terlalu panjang membahas itu. Ada nggak Yesus waktu hidup dengerin pertanyaan majelis hakim nih. Hei, dengerin pertanyaan majelis hakim. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan bagaimana cara menikah? Ada nggak? Aduh, kok ke situ lagi. Ya, katanya sudah selesai semua diajarin. Ayo kita lanjut nggak ke Pak Nandar? Mana Pak Nandar? Masih ada nggak? Gimana sih kamu mau sidang kayak begini bro? Belajar lagi sidang lah. Mau tanggapi Pak Nandar. Kan Pak Nandar sudah kasih tadi itu argumen. Saya mau tanggapi Pak Nandar. Emang nyambung lu? Ya silakan. Kalau nyambung. Boleh, silakan. Kalau nyambung, silakan. Ya, oke. Yang tadi sudah ya, yang tetelestai sudah. Kemudian yang ketiga mengenai penolong. Tadi Pak Nandar sempat singgung. Enggak, apa tadi? Apa? Sebentar, tadi katanya telah selesai. Di mana telah selesai, Bang? Sebentar, Bang. Yesaya 52 nomor 13 ada nggak kata selesai di situ? Yesaya 42 nomor 1 sampai 5, 6, 7 ada nggak kata selesai di situ? Yang ngomong selesai itu di mana? Itu hanya di Mazmur, Bang. Saya tidak bahas Mazmur, saya bahas Yesaya. Coba tunjukkan di dalam kitab Yesaya mana, yaitu pasal 42 dan pasal 53, pasal 52 di mana ada kata Pak selesai. Nandar tadi sempat kasih keluar bahasa, jangan menyangkal. Pak Nandar sempat kasih keluar bahasa bahwa Nabi Muhammad itu dia selesai dalam waktu Nabi Muhammad sudah selesai dakwahnya, makanya beliau sedangkan Yesus itu tidak selesai. Padahal Yesus sendiri mengatakan Iya, sudah selesai. Yesus Keselamatannya. itu belum selesai, Bang. Belum selesai. Kalau dia sudah selesai, tidak mungkin dia meminta seorang penolong lain, yaitu Yohanes 14 nomor 16. Kemudian Yohanes 16:13. Ternyata penolong yang dijanjikan oleh Yesus adalah seorang laki-laki. Sementara nah itu kan sudah saya jawab tadi. Kalau Roh Kudus itu perempuan. Sebenarnya tafsirnya ini mengenai Roh Kudus itu nominalnya. Kan bahas jadinya. Oh, lari ke Roh Kudus sih. Iya, jadi out bilang topik. Out jadinya. Ntar ada Ya, fokus aja. Yesaya ayat berapa di dalam pasal 425 253 ada kata sudah selesai. Coba aku pengen belajar nih. yang dibilang katanya belum selesai, padahal Yesus sendiri mengatakan sudah selesai. Ya, Dalam di hal ini mana? kan Yesaya ayat kemudian berapa? ada penolong. Ada Ya, penolong dan kemudian Pak Nandar mengatakan bahwa penolong itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jangan ke situ Padahal dulu. Ya, padahal saya sebagai saksi Kristus itu mau bersaksi bahwa itu bukan Nabi Muhammad. Yang kami terima adalah penolong, yaitu benar yang seperti Tuhan katakan, yaitu Roh Kudus. Oh, Tuhan Roh Kudus. sendiri. Tapi di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus loh. Kenapa? Di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus, bro. Iya, kan baru turun setelah dia dibaptis tuh. Terus kenapa lagi ada Roh Kudus lagi gitu loh? Iya, terus turun. Kena lagi kan lo? Gimana? Di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus. Kenapa lagi ada Roh Kudus lagi nongol? Iya kan baru sama orang tertentu.
Baru sama Tuhan Yesus. Capek deh. Iya. Baru sama Tuhan Yesus. Murid-murid Gini Bang Andi, jadi Roh Kudus ini seseorang, setelah Tuhan Yesus mati. Roh Kudus ini seseorang atau roh? Saya nanya. Iya, iya. Ya ada kata seorang di situ. Aku akan minta ke Bapak akan datang seorang yang lain. Itu kata ada orang loh. Seorang siapa itu orang? Ya menunjukkan pribadi Roh Kudus. Seorang. Oh, jadi Roh Kudus orang. Ya bahasanya saja kan gitu, seorang. Tak bantah lagi bahasanya begitu. Iya. Saya tanya dulu bro, itu Roh Kudus orang atau bukan? Roh Kudus Tuhan kami. Bukan orang. Pribadi ya, pribadi. Pribadi Elohim. Orang atau bukan? Saya tidak bilang orang, itu Di situ pribadi. tertulis seorang penolong. Saya bisa jawab itu Allah, roh Allah. Ya, jadi Tuhan orang. Kok Tuhannya orang? Di Dibilang, situ ada tertulis seorang penolong. iya seorang penolong. Ya siapa orang itu? Ya Roh Kudus. Roh Kudus orang. Iya, bukan orang, saya tidak bilang orang ya. Ya, Saya bilang Allah. lu gimana sih lu? Gua keluarin dari persidangan nih. Di situ seorang penolong yang lain, siapa orang itu? Ya, penolong yang lain bukan manusia, di sini Allah. Itu orang itu manusia atau bukan? Iya. Apakah waktu Tuhan Yesus berfirman begitu sudah Orang itu manusia atau bukan? Kenapa? Orang itu manusia atau bukan? Orang yang dimaksud di sini itu Allah. Bukan orang. Bukan Ada manusia. kata seorang, bro. Iya, Nah, siapa orang itu? Allah sendiri. Bukan orang, Jadi, bukan manusia. jadi Tuhanmu orang. Tuhanku Allah. Orang atau bukan? Ya bukan orang. Roh Kudus itu Allah. Roh. Saya bacain ya, bro ya. Yohanes 14 nih. 16 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, koma. Nah, seorang penolong yang lain ini siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus orang. Bukan Allah. Itu bahasa nubuatan itu. Bahasa nubuatan. Apa Sama arti seorang? Apa arti kata seorang? bahasa ketika merujuk kepada Tuhan Yesus. Memang kau itu benar-benar nih Kristenin pada nih. Datanya dia lawan sendiri loh. Heran gua malu, bro. Anda saja yang tidak bisa menangkap. Apa kamu nggak capek melawan data ya? Bukan melawan data. Bro, Anda sarjana hukum lo, bro. Masa lu begini banget sih? Anda yang tidak pahami adalah Kalau dalam persidangan begini lo diketawain lo. Bener. Bagaimana Anda membaca pasal? Boleh nggak gini? Gue nanya deh. Aduh. Aku milakan. Boleh nggak ya saksi Kristus? Ya, Seorang boleh, Pak. Tuhan akan datang. Boleh nggak saya ngomong begitu? boleh. Astagfirullah, Tuhan orang. Terlalu. Bukan seorang, tapi Allah. Silakan Bang Nandar, terlalu. Ada banyak orang nih, ada Ustaz Sugi, aku capek lah, gantian lah. Tadi hamba juga dituhankan. Gak bisa. Aduh, bener-bener dah. Ini Ustaz ada Sugi, Palintang silakan, nih. Ustaz Sugi. Palintang juga Kristen nih, Palintang. Bantu Palintang. Coba di tag, ya coba dicek teks aslinya biasanya merujuk ke situ. Sebentar. Kadang Saya belum selesai tadi soal orangnya itu. Oh, belum selesai, silakan. Soal Panada tadi itu, Yohanes itu, bahwa kami alami bahwa seorang penolong itu yang dimaksud oleh Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Kami alami, kami terima. Tapi itu orang, bro. Itu orang. Kalau yang tidak terima, jelas mereka bingung. Kalau Tapi saya tanya, Roh Kudus itu orang atau bukan? Bagaimana Anda bisa katakan roh Allah itu orang? Nah, itu tertulis seorang penolong, seorang. Iya, itu bahasa selatan. Nah, orang itu siapa? Orang itu siapa? Pada saat itu belum datang. Saya tanya dulu. Sesudah Yesus, ada nanti lagi seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Ya. Sebelum Tuhan Yesus datang, dia dikatakan juga seperti begitu. Aduh, iya siapa orang itu? Kamu sih. Roh Kudus waktu itu belum turun kepada siapapun juga. Saya nggak nanya Roh Kudus, orang. Ini gedein ya. Gedein. Baca nih. Nah, tulisan merah no. Nah, tulisan merah no. Itu no. Seorang penolong tuh. No, apa maksudnya tuh? Saya tahu ayat itu. Ya, siapa orang itu kalau tahu? Siapa orang itu? Yang saya bilang kayak gini ya. Ketika Tuhan Yesus belum datang ke dunia, itu saya nggak nanya itu. Ini seorang ini siapa?
Sinonimnya saya mau sampaikan kepada Anda mengenai Yesus Kristus dan Roh Kudus, Elohim. Jadi Roh Kudus dan Elohim orang. Ya, Coba ya, dicek interlinearnya. katakan orang. Coba Pak dicek interlinearnya Pak, biar enggak berdebat lama. Ini arti ada seorang Pak, nggak perlu diinter-inter Pak. Nggak perlu ditafsirkan kalau ada kata orang, berarti orang. Iya, Wah. interlinearnya dicek dulu Ada terjemahan. yang Itu kan mengerti bahasa terjemahan. buatan seperti itu. Tuhan Yesus bilang aja, Tuhan Yesus aja dibilang seperti anak manusia. Kenapa nggak kamu menyebut aja kan sesudah Yesus ada Paulus, ada Lukas, ada Markus. Kenapa nggak menyebut salah satunya? Loh, Kan tidak. gampang bro. Ya, yang dimaksudkan yang keluar dari Bapak itu. Kan kalau lihat konteks. Aduh capek deh, bener-bener lu. Aduh nggak nyambung, marah ini. Pak Lintang gimana ini temanmu Pak Lintang punya ngomong nih? Iya, itu kan terjemahan. Coba dicek interlinearnya dulu. Adakah kata seorang di situ? Berarti salah terjemah. Iya, dicek dulu lah biar enggak. Ya silakan menandar salah terjemah katanya. Ya. Nah, di Ya, dalam dicek dulu coba. ya baik Coba saya sudah dicek. cek ya. Di dalam bahasa apa namanya itu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah parakletos. Parakletos ini seorang pembela. Nih kita lihat ya, saya tunjukkan. Tuh Parakletos juga tuh sama Bang. Ya, kata seorangnya itu loh, kata seorangnya kan yang Parakletos. dibahas. Iya, iya, saya tunjukkan nih, saya tunjukkan. Apakah ada kata seorang di situ? Iya. Iya ini bang, itu dari kata parakletos yang artinya seorang penolong bang. Nih. Ini ya. Aku erateso ton patera kae alton parakleton. Nah itu dia. Tuh. Iya. Parakleton Tuh, ini seorang atau penolong? Seorang Ini seorang- penolong, Orang laki-laki tuh, maskulin. Cer. maskulin dia. Sementara roh itu feminim, Nah, kalau Roh Kudus perempuan, di mana ayatnya? perempuan. Genesis Masa 1 yang nomor dijanjikan 2. seorang laki-laki yang datang perempuan? Iya. Tuh perempuan, Pak. Kalau Kejadian 1 Enggak, nomor tadi 2. kata seorangnya itu dari mana asalnya dari? Dari kata Helper, parakleton Kata itu. seorangnya itu muncul dari terjemahan yang mana? Parakletos Parakleton, Pak. Bang. Aduh Pak. Bukan Itu Pak seorang. nanya dengerin apa enggak sih? Parakleton itu seorang penolong Parakleton itu aslinya, Pak. seorang atau penolong? Nih, kalau dalam bahasa Inggrisnya helper. Apa arti helper? Penolong. Penolong. Itu penolong. Bukan Kayaknya Pak Desuki pernah jadi helper. Lu juga pernah jadi helper. Sama sama gue. Iya, penolong.